Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Budi Wingit di acara Sudut Hitam. Melanjutkan cerita mistis yang dialami Mas Eros. Yang sebelumnya beliau menceritakan pengalaman mistisnya di area pemakaman Wonoloyo, Solo. Akan beliau lanjutkan lagi pengalaman-pengalaman mistisnya ketika berada di sebuah villa di daerah Tawangmangu. Silakan Mas Eros bisa diceritakan ke teman-teman tentang pengalamannya berada di villa Tawangmangu. Baik, jadi waktu itu berencana liburan di Tawangmangu. Rencana waktu itu 3 hari 3 malam di suatu villa di Tawangmangu. Datang siang ketemu penjaganya, ngobrol seperti biasa. Memang bangunannya terlihat sedikit tua ya, sedikit tua, bangunan agak tua gitu karena memang bangunan lama ya. Model-model Belanda atau model Jawa? Iya, model Belanda gitu karena temboknya gede-gede gitu kan. Waktu siang datang, kita masuk, terlihat baik-baik saja. Malam tiba, selepas maghrib, waktu itu saya duduk di depan villa Di itu, teras di gitu. teras itu kan memang ada pohon beringin, terus ada ayunannya gitu kan. Waktu itu tiba-tiba ada kayak bau melati. Oh, wangi ya gitu. Wangi gitu, bau melati. Terus saya merinding gitu. Saya cari-cari, ngelihat sekeliling gitu. Tiba-tiba ayunannya itu goyang, Mas. Goyang. Kayak ada yang naik gitu. Tak liatin dari jauh, nggak ada gitu. Terus coba tak deketin, kok mulai kayak muncul cahaya warna putih. Di ayunan itu? Di ayunan itu. Sedikit dekat kok kayak sosok cewek gitu, Mas. Cewek putih, rambutnya panjang, bajunya panjang gitu, kakinya nggak kelihatan, cuma baju tutupin gitu. Kuntilanak kayak gitu. Kayaknya kuntilanak. Kalau cerita kan? Iya, kayaknya kuntilanak gitu. Dia main ayunan di situ, rambutnya panjang gitu. Nah, deketin, tapi nggak berani dekat-dekat kan, kelihatan banget itu wujudnya. Waduh. Saya balik badan, saya masuk ke dalam villa, coba lihat dari jendela, udah nggak ada. Jadi cuma ayunannya aja masih gerak. Wangi, tapi wangi melatinya masih. Wangi melatinya masih kencang banget, Mas. Sampai di dalam villanya itu masih tercium gitu baunya. Setelah itu masuk, itu malam pertama. Ada cerita lagi masih ada cerita kejadian itu, seperti itu masih ada lagi. Waktu itu langsung tidur saya karena ya lumayan serem sih, Mas. Tidur. Itu udah ada penjaganya, Mas, villanya? Sebenarnya ada, cuman kan udah malam mungkin penjaganya istirahat. Nah, besoknya pagi tuh saya nyari penjaganya. Nyoba nyari informasi, ngobrol-ngobrol. Katanya sih tempatnya baik-baik saja, nggak pernah ada kejadian apapun gitu. Nah, itu mungkin untuk nutupi ya kayaknya gitu, biar nggak takut kalau kita mau sebagai tamu nginep di situ nggak takut. Ya udah, wis, penjaganya juga kan nginep di situ juga kan, jadi sedikit lebih tenang lah. Terus malam keduanya itu ada kejadian lagi, Mas. Waktu itu saya mau ke sama lagi, Mas? Beda lagi. Jadi yang malam pertama itu kan di luar. Ini yang di dalam bangunan villa itu. Itu ada kamar mandi kan. Kamar mandinya bukan yang di dalam kamar, tapi yang di luar kamar gitu. Masih satu rumah. Masih satu rumah. Lingkup gitu. Satu lingkup gitu. Nah itu
pintunya kan sebenarnya pintu biasa gitu, itu dibuka berat banget mas, buka berat. Kekunci nanti ya? Enggak, sebelumnya itu dipakai bisa, terus nggak ada yang pakai waktu itu kan, waktu itu kosong gitu, gak tak dorong, kok nggak Kejadian bisa. malam hari atau Malam siang? hari itu waktu Malam kedua. malam kedua, kalau nggak salah waktu itu jam 10:30 malam. Masih belum terlalu belum, sebenarnya belum terlalu malam sih, 10:30 malam. Berat banget, mau tak buka, kok ada kayak bau-bau amis-amis apa, kayak bau darah seger gitu, anyir-anyir gitu mas. Oh iya, bau-bau darah kayak gitu. Kayak bau-bau darah gitu. Kok kamar mandi tadinya nggak ada apa-apa, kok jadi bau gitu. Dari arah kamar mandinya mas? Dari arah kamar mandinya, bau-bau gitu. Terus waduh, kok kayak ada sesuatu kan. Saya ingat malam sebelumnya itu yang ada yang nongol di ayunan itu. Nongol di ayunan. Ini tak dorong nggak bisa. Terus saya balik badan, tak tinggal masuk ke kamar kan, rencana jalan ke kamar. Tahu-tahu pintunya itu buka mas, buka sendiri. Padahal itu pintunya apa namanya, nutup jeklek gitu. Engselnya itu engsel yang nutup biasa. Jadi kan kalau mau buka harus ditekan gitu mas. Ditekan gitu. Itu tahu-tahu buka sendiri. Terus jadi saya kan otomatis refleks balik badan ya. Balik badan, liatin, set, kok ada sosok lain beda sama yang di itu teras yang di ayunan. Beda. Itu cewek juga sih, tapi bajunya kayak berlumuran darah gitu, putih tapi kayak berlumuran darah. Ada bercak-bercak darah gitu. Kayak bercak-bercak darahnya gitu. Aduh, kok gini. Mas Eros dekat dari itu ke situ? Nggak berani dekat. Kalau yang ini saya tapi kelihatan dari jelas luar sekali. Wajahnya mas, ini wajahnya ada wajahnya itu ketutupan rambut mas, rambutnya kan panjang. Cuman kayak bajunya itu putih, ada bercaknya, banyak darahnya itu. Terus agak apa namanya, kalau orang Jawa bilang ngewel. Gemeter gitu. Gemeter gitu ya, agak lama gitu. Terus memberanikan diri balik badan, balik ke kamar. Belum ketemu lagi mas, apa penjaganya ceritakan lagi gitu? Nah, bentar dulu mas, ini belum sampai sana. belum selesai. Balik kamar, mau tidur, berusaha tidur. Itu sempat udah tidur sebentar sih. Tiba-tiba kebangun dengar suara keran airnya itu buka mas. Yang di kamar mandi? Yang di kamar mandi tadi. Yang tadi. Nah, keran airnya buka, deres, terus kayak ada orang mandi gitu. Orang mandi. Otomatis saya bangun, tak liatin siapa ini jam segini mandi. Tak liatin, kamar mandinya terbuka, baknya nggak ada airnya. Tapi ada suara itu tadi. Ada suara keran buka itu ya. Keran buka itu tadi. Waduh, kok tambah ini. Tambah serem. Vilanya ini tambah serem ini. Saya balik tidur lagi mas. Terus besoknya saya nyari penjaga vilanya. Saya interogasi. Akhirnya dia ngaku cerita kalau dulu ternyata ada kejadian pembunuhan di situ. Di vilanya itu. Terus cerita apa lagi mas, penjaganya itu? Cerita apa namanya, selain pembunuhan itu ada yang di depan itu ada yang gantung diri mas. Di pohon beringinnya yang itu, ada ayunannya itu. Itu ada yang gantung diri ternyata. Cuman memang jaraknya jauh. Jarak waktunya jauh. Dan apa namanya, habis itu kan setelah saya interogasi penjaga vilanya yang rencana kita nginep 3 malam, saya langsung cabut mas. Saya langsung cabut. Selang berapa hari
saya lewat Ke sana lagi, ke lewat sana Brebes. lagi, Oh. kan ngajak teman-teman saya mau Mm. apa namanya nunjukin gitu kan cerita villanya. Udah nggak ada villanya, udah dirubuhin ternyata. Villanya itu Mas? Villanya udah dirubuhin, udah diratain sama tanah. Itu mungkin jenengan yang terakhir kali nginep. Sepertinya itu terakhir kali. Terus apa namanya lokasinya itu di Tawangmangu, Mas. Sebelah mana Mas kalau boleh tahu Mas? Itu kalau dari Pasar Tawangmangu naik nanti kiri Mm. jalan itu ada coffee shop, Mas. Coffee shop yang di pojokan. Dari Pasar Tawangmangunya itu ya. Tanjakan Naik. naik. Nanti kiri jalan ada coffee shop tingkat. Bangunannya dari kayu-kayu gitu. Ya. Pas depannya. Di situ. Di situ, Mas. Sekarang ini sudah dirubuhkan. Sudah dirubuhkan. Ada info terkini Mas tentang villanya itu, mungkin sekarang dibangun masjid atau diapakan gitu? Belum ada info atau? Belum ada info gitu sampai. Tapi kondisinya sekarang sudah rata dengan tanah. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Cerita mistis dari Mas Eros yang mengalami hal-hal yang menyeramkan. Terutama ini tadi yang perempuan yang berdarah. Dan ternyata setelah beliau mencari informasi, mencari berita ke penjaga villa tersebut pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Percaya atau tidak, memang ini yang dialami sama Mas Eros. Nah, kita akan lanjut lagi cerita-cerita mistis yang tentunya kami akan mendatangkan narasumber yang kredibel, narasumber yang bisa kita pertanggungjawabkan apa yang dia ceritakan. Yang mempunyai pengalaman-pengalaman mistis, silahkan tinggalkan komentar, nanti akan kita undang ke studio kami untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman horor yang dia rasakan. Sampai ketemu lagi bareng saya Budi Wingit di acara Sudut Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.